Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Dwi Cahyani dengan NIM 4101422166. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian permasalahan program linear dengan metode grafik dan metode garis litik menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja. Untuk langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik, yang pertama, merumuskan permasalahan real menjadi model matematika yang sesuai dengan syarat yang diperlukan. Yang kedua, kendala-kendala yang ada di gambar hingga dapat diperoleh daerah penyelesaian yang titik sudutnya diketahui dengan jelas. Yang ketiga, nilai fungsi tujuan dihitung di setiap titik sudut daerah penyelesaian. Yang keempat, dipilih nilai yang sesuai dengan fungsi tujuan. Dan yang terakhir, menyusun kesimpulan berdasarkan permasalahan yang real. Nah, untuk contoh soalnya, di sini saya mengambil masalah maksimum. Nah, untuk contoh soalnya, seorang pembuat kue mempunyai 8 kilo tepung dan 2 kilo gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar, diperlukan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem, dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 per buah dan kue apem dijual dengan harga 500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita membuat model matematika. Nah, sebelumnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk tipe masalah itu adalah tipe masalah dalam soal ini adalah maksimum karena eh, di sini ada kata-kata tentukanlah pendapatan maksimum. Jadi untuk masalah ini sudah pasti maksimum. Untuk kemudian kita mencari variabel keputusan. Kita misalkan X sama dengan kue dadar dan Y sama dengan kue apem. Nah, kita buat tabel yang dibutuhkan. Untuk X adalah kue dadar dengan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue dadar adalah 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung dengan harga jualnya yaitu 300 per buah. Dan untuk kue apem itu sendiri dibutuhkan 5 gram gula pasir dan tepung 50 gram dengan harga jualnya adalah 500 per buah. Nah, dengan jumlah yang dengan jumlah yang dipunyai oleh si pembuat kue ini adalah 8 kilo tepung dan 2 kilo gula pasir. Nah, kita ubah ke dalam gram biar gampang aja. Jadi, yang dibutuhkan adalah 200 gram gula pasir dan 8.000 gram tepung. Nah, selanjutnya untuk kendalanya, dari tabel ini bisa kita cari kendalanya. Yang pertama yaitu 10x ditambah 5y kurang dari 2000. Kita sederhanakan jadi 2x plus y kurang dari 400. Selanjutnya, untuk kendala yang kedua, 20 20x plus 50y kurang dari 8000, dan ini masih bisa disederhanakan jadi 2x plus 5y kurang dari 800. Dengan syarat non negatif, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Dari tabel ini didapatkan fungsi tujuannya yaitu z sama dengan 300x plus 500y. Yang kedua, kita menentukan daerah penyelesaian. Dari persamaan kendala yang dua kendala tadi sebelumnya, kita buat masing-masing persamaan garisnya. Untuk kendala yang pertama, persamaan garisnya 2x plus y kurang dari 400. Nah, ini tinggal kita substitusiin aja. X-nya misal sama dengan 0, jadi y-nya sama dengan 400. Nah, semisal y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 200. 200 itu dari mana? Dari 400 dibagi 2. Nah, jadi diperoleh masing-masing x, y-nya 0,400 dan 200,0.
Nah, untuk persamaan garis yang kedua, kendala yang kedua, itu 2x plus 5y kurang dari 800. Ini kita substitusiin juga sama kayak tadi. Untuk x-nya misal sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 160. Untuk y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 400. Jadi didapat x, y sama dengan 0,160 dan 400,0. Selanjutnya, kita langsung saja menggambar grafik menggunakan GeoGebra-nya ya. Nah, untuk metode grafik ini yang pertama kita tulis dulu persamaan garisnya untuk kendala yang pertama, yaitu tadi 2x plus y sama dengan 400. Untuk kendala yang kedua kita tulis juga, yaitu 2x plus 5y sama dengan 800. Nah, sebentar kita perkecil dulu, karena ini angkanya besar ya. Nah, terdapat ini. Lalu kita tulis juga untuk semua kendala dengan syarat-syaratnya, yaitu yang pertama ada 2x plus y, tadi kan kurang dari ya, kurang dari berapa? 400. Terus dan kita tulis ini pakai titik atas gitu, 2x plus 5y kurang dari 800 dan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, kenapa kita tulis ini tuh biar kita dapat persamaannya. Jadi didapatkan daerah penyelesaiannya kan ini. Yang biru ini tuh dinamakan daerah penyelesaian. Kita tulis dulu di sini sebagai DP atau daerah penyelesaian. Lalu untuk masing-masing titik potong ini kita beri nama dulu, kita beri nama titiknya. Baik, kita tahu titik terpotongannya itu berapa. Titik potong ini dengan ini dapatkan titik A, yaitu di sini 0,0. Terus untuk titik potong ini dari sini dan ini didapatkan B, yaitu 200,0. Lalu untuk titik potong garis ini dengan ini didapatkan C, 150,100, dan untuk titik potong garis ini dengan ini didapatkan D, yaitu 0,160. Nah, dari sini udah kelihatan nih, didapatkan ini. Nah, untuk titik potongnya itu nanti itu digunain buat disubstitusikan ke nilai fungsi tujuan. Kita kembali lagi ke Nah, tadi kan didapatkan kayak gini, titik A-nya itu 0,0, titik B-nya 200,0, untuk titik C-nya 150,0, dan untuk titik D-nya 0,160. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung nilai fungsi tujuan di setiap titik sudut yang udah kita dapetin dari tadi menggunakan aplikasi GeoGebra, terus kita pilih nilai yang sesuai sama fungsi tujuan, yaitu nilai maksimum. Nah, untuk titik
A itu kan tadi kan 0,0, jadi kita substitusikan F ke dalam Fx, Y sama dengan 300x plus 500y. Jadi mendapatkan F 0,0 sama dengan 300 dikali 0 ditambah 500 dikali 0 sama dengan 0. Untuk titik yang B, X-nya kan tadi kan 200 dan Y-nya 0. Jadi kita substitusiin sama dengan 300 dikali 200 ditambah 500 dikali 0. Didapatkan 60.000. Untuk titik yang C, untuk nilai X dan Y-nya adalah 150 dan 100. Kita substitusikan 300 dikali 150 ditambah 500 dikali 100 sama dengan 95.000. Untuk titik yang D, untuk nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 160 didapatkan 300 dikali 0 ditambah 500 dikali 160 didapat 80.000. Nah, dari tabel ini kan udah kelihatan nih, mana nih yang lebih besar. Yang lebih besar itu atau yang maksimum ada di titik C dengan nilai 95.000. Jadi, pendapatan maksimum yang bisa diperoleh pembuat kue itu adalah 95.000. Selanjutnya, untuk langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode garis lidik. Yang pertama, kita menggambar himpunan penyelesaian dari kendala yang telah diberikan. Yang kedua, kita menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi tujuan. Dan yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis awal dan harus memiliki titik pojok. Dan yang terakhir, untuk menentukan nilai optimum, kita substitusikan nilai dari variabel yang sudah didapat ke dalam fungsi tujuan. Nah, untuk penyelesaiannya langsung aja ke aplikasi. Pertama, kita tulis dulu nih semua kendala yang tadi yang ada. Kan tadi kan 2x plus y sama dengan kurang dari 400 dan 2x plus 5y kurang dari 800 dan x lebih dari 0 dan y-nya lebih dari 0. Kita kecil dulu. Karena ini nilainya lumayan besar. Hmm. Hmm. Didapatkan ini. Selanjutnya kita bisa masukin persamaan untuk kendala yang ada biar ketahuan tuh ininya. Daerah penyelesaiannya itu ada di mana. Kita masukin kayak tadi yang garis yang sebelumnya 2x plus y sama dengan 400 dan 2x plus 5y sama dengan 800. Terus setelah itu kita tulis fungsi tujuannya. Tadi kan fungsi tujuannya kan 300x plus 500y. Kita ambil sebarang sama dengan K. K itu kita ambil sebarang nilai K dengan K itu bilangan real. Berapapun itu. Nah, di sini kita bisa ambil, aku di sini ambil 0 sama sampai 100.000 karena
Nah, ini kita bisa munculin ini ya. Nah, sebelumnya kita kasih nama titiknya. Buat yang ini kita kasih ini A, atau di sini. Terus untuk titik yang ini dan ini kita kasih titik B, untuk titik ini potongannya, dan ini kita kasih titik C, ini dan ini kita kasih titik ini, kita kasih titik B. Nah di sini kan, di sini aku ubah ini jadi titik O, ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Jadi di sini, nah buat tahu hmm, yang mana nih dari titik di antara titik tersebut yang merupakan fungsi tujuan yang maksimum. So, kita cukup tinggal gerakin ini aja. Dari yang fungsi tujuannya kita gerakin ininya. Nah, di sini. Nah, di sini. Di sini tuh di antara titik-titik ini A, B, C itu yang pertama terkena garis selidik adalah titik A. Di antara tiga titik ini yang pertama terkena garis selidik adalah titik A. Dengan nilai di sini 60.000. Ini baru titik A, jadi masih ada titik yang lain, kita coba dulu. Nah, untuk titik kedua yang terkena garis selidik itu titik C. Di sini untuk titik C itu fungsi tujuannya 80.000. Nah, ada satu titik lagi nih yang belum kena fungsi tujuan garis selidiknya. Kita coba lagi. Nah, titik yang terakhir terkena garis selidik adalah titik B, di mana ini merupakan fungsi tujuan maksimum atau nilai maksimumnya. Dengan fungsi tujuannya 95.000. Nah, seperti yang tadi di aplikasi, seperti ini. Titik O adalah titik yang pertama terkena fungsi tujuan dengan nilai tujuannya adalah yang titik O adalah titik pertama yang terkena oleh garis selidik, di mana fungsi tujuannya adalah 0, fungsi tujuannya adalah 0, dan titik A adalah titik kedua yang terkena garis selidik dengan nilai fungsi tujuannya adalah 60.000, dan titik C adalah titik ketiga yang terkena garis selidik dengan fungsi tujuan didapatkan 80.000, dan titik yang terakhir terkena garis selidik adalah titik B, di mana titik B adalah ditetapkan sebagai nilai maksimum sebesar 95.000. Jadi dari sini didapatkan bahwa nilai fungsi tujuan untuk pendapatan membuat kue tersebut dengan pendapatan maksimum adalah 95.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.